Tahukah Anda bahwasanya setiap gerakan sholat kita memiliki hubungan yang luar biasa dengan kesehatan tulang rawan manusia? Dr. Muhammad Walid Asyarani, pakar bedah sendi dan tulang di Qatar mengemukakan sebuah teori baru tentang punggung yang berhasil menguak rahasia besar yang sudah tersimpan selama 1400 tahun lamanya. Isi teorinya adalah, jika seseorang pada usia dini sudah melakukan gerakan-gerakan yang bertujuan untuk melenturkan punggung bawahnya dan terus melakukannya hingga usia lanjut, maka kemungkinan dirinya terserang kasus nyeri dan tergelincirnya tulang rawan pada punggung bawah sangatlah rendah. Teori ini disimpulkan dari sebuah studi yang mengatakan bahwa rasa nyeri yang terjadi pada punggung bawah dan kebanyakannya dialami oleh orang-orang dewasa, disebabkan oleh hilangnya kelenturan pada longitudinal ligamen posterior di punggung. Begitu juga hilangnya kelenturan pada jaringan fibrosa yang membentuk lapisan luar dari anulus fibrosus. Maka manakala jaringan fibrosa ini kehilangan elastisitasnya, maka jaringan ini akan robek ketika terjadi gerakan yang salah. Dan gerakan yang bisa memberikan tekanan terhadap jaringan fibrosa adalah gerakan membungkuk ke depan dan memutar badan ke samping. Peristiwa robeknya jaringan fibrosa ini sangat jarang terjadi pada anak kecil, karena jaring-jaring dalam tubuh mereka masih sangat elastis. Asumsi, apakah jika kita mampu mempertahankan kelenturan tubuh yang dimiliki saat masih usia anak-anak akan meminimalisasi kemungkinan terjadinya cedera pada punggung bawah dan tergelincirnya tulang rawan pada saat sudah berusia lanjut? Penelitian lapangan, sebuah penelitian dilakukan terhadap 188 orang dewasa yang disodorkan pertanyaan apakah mereka pernah mengeluhkan adanya nyeri di punggung bawah, atau pegal pada pinggang, sciatica, atau bentuk-bentuk nyeri lainnya. Kemudian mereka juga ditanyai tentang kedisiplinan melaksanakan sholat dan sejak kapan melakukannya. Dari hasil penelitian dibuktikan bahwa teori tersebut ternyata benar dan sangat bermanfaat bagi dunia medis. Hanya 2,6% saja dari orang-orang yang sudah mulai mengerjakan sholat sebelum usia 10 tahun, mengalami nyeri pada punggung bawah. Sedangkan orang-orang yang tidak pernah sholat sama sekali, 70% dari mereka mengalami kasus tersebut. Penyebab lemahnya tulang rawan. Pertama, hilangnya mekanisme pergantian air dalam tulang rawan. Kedua, berkurangnya kadar proteoglikan akibat pengaruh aktivitas enzim. Ketiga, perubahan pada permukaan tulang belakang yang berbatasan dengan tulang rawan. Sholat adalah faktor penting dalam mempertahankan mekanisme hidrolik dalam tulang rawan. Pangkal tulang rawan berfungsi membagi tekanan yang diterima oleh serabut cincin yang bersifat elastis dan mampu meredam tekanan. Tulang rawan juga berfungsi untuk menarik permukaan tulang belakang yang berbatasan dengannya sehingga serabut cincin dan permukaan tulang belakang pun menjadi kuat. Pangkal tulang rawanlah yang berfungsi sebagai pengalih tekanan dengan teknik hidrolik. Perpindahan dari posisi berdiri ke rukuk, kemudian kembali berdiri sekali lagi, lalu diteruskan dengan sujud, bangun dari sujud, kembali ke sujud, kemudian berdiri, semua gerakan yang bersambung-sambung ini memberikan tekanan dari luar yang berganti-ganti sesuai dengan posisi tubuh ketika sholat. Selanjutnya, semua gerakan ini menghasilkan proses keluar masuknya unsur air serta mampu mengubah kondisi pangkal tulang rawan sesuai dengan besar tekanan dan perubahan tingkat elastisitas serabut yang melingkari pangkal tulang rawan. Kondisi inilah yang menjadikan tulang rawan mengalami perpindahan dari level keseimbangan yang tetap ke kondisi yang terkadang rendah dan tinggi sesuai dengan posisi tubuh yang sedang membungkuk ataupun sedang berdiri lurus. Terjadinya perubahan yang terus-menerus ini berpengaruh pada meningkatnya kemampuan pangkal tulang rawan sebagai alat pengalih tekanan, serta menambah kelenturan dan kekuatan serabut cincin yang pada saat itu melakukan gerakan elastis dan melepaskan tempelannya dari permukaan tulang punggung atas dan bawah. Semua proses ini tentu saja membuat tulang punggung menjadi lebih kuat. Di sini bisa kita simpulkan bahwa terjadinya masuk unsur air dari dan ke dalam pangkal tulang rawan yang disebabkan oleh perubahan posisi tubuh dalam sholat, menjadikan pangkal tulang rawan terus-menerus dalam keadaan segar dengan kadar air yang tinggi di dalamnya. Kondisi ini pula lah yang membuat tulang rawan, kartilago, terus berada dalam kondisi sehat dan mampu untuk mengatasi tekanan meskipun sudah termakan usia. Hal ini dikuatkan dengan kenyataan yang kita lihat di negeri barat sana pada orang-orang lanjut usia yang mengalami kebungkukan dan menggunakan tongkat sebagai alat bantu berjalan. Sedangkan di negara-negara Islam, alhamdulillah pemandangan seperti itu sangatlah jarang. Seandainya pun ada, itu pun dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Dan penyebabnya tentu saja tanyakan tentang sholat mereka. Tahukah Anda bahwasanya gerakan di dalam sholat mempercepat penyembuhan tergelincirnya tulang rawan?
Seorang dokter bernama Syafiq Al-Zayat berhasil memulangkan 40 orang pasien dari rumah sakit seminggu setelah melakukan operasi bedah terhadap kasus tergelincirnya tulang rawan punggung. Proses penyembuhan yang dilakukan, dilengkapi dengan terapi melakukan gerakan sholat yang mulai sejak 48 jam pasca operasi bedah. Dr. Zayat menerangkan bahwa membaiknya kondisi para pasien tersebut dibantu oleh kemampuan sholat yang memungkinkan tulang punggung mereka melakukan berbagai macam gerakan seperti membungkuk yang mampu meminimalisasi kebungkukan punggung. Sebagaimana gerakan membungkuk juga dapat menguatkan otot-otot perut. Jika dibandingkan dengan teknik pengobatan terapi medis yang memanfaatkan hawa panas dan pijitan, tampaklah bahwa teknik ini tidak terlalu memberi hasil layaknya seseorang yang hanya rileks berbaring di atas ranjang. Sedangkan dengan terapi sholat yang dimulai pada 48 jam setelah operasi, ternyata memberikan hasil bagus. Para peneliti akhirnya mencoba untuk menerapkan cara yang sama dengan meminta kepada para pasien mereka untuk melakukan gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan sholat selama 5 kali dalam sehari. Teknik ini mulai diterapkan pada beberapa hari setelah proses operasi berlangsung. Oleh sebab itu, maka sholat merupakan solusi yang terbaik untuk memperkuat otot-otot tulang punggung dan juga otot-otot penggerak lainnya di dalam tubuh pada umumnya. Sebuah studi dan penelitian dilakukan oleh Dr. Salwa Muhammad Rushdi di Kairo tentang pengaruh tambahan yang dihasilkan oleh 8 rakaat sholat tarawih terhadap lumbar, bagian bawah, tulang belakang. Dari hasil penelitian tersebut, ia mendapati bahwa efisiensi tulang belakang di akhir Ramadan menjadi lebih baik jika dibandingkan pada awal Ramadan. Berikut ini manfaat kesehatan dari gerakan rukuk dan bangun dari rukuk. Pertama, menguatkan otot khususnya otot punggung, tulang punggung beserta ligamen yang mengelilinginya. Kondisi ini sangat membantu dalam perlindungan dari tergelincirnya kartilog atau pengobatannya. Kedua, menambah kelenturan otot dada dan menstimulasi kerja paru-paru melalui kuatnya tekanan pada diafragma paru-paru yang disebabkan oleh rukuk sehingga paru-paru mengeluarkan sisa-sisa udara kotor di dalamnya. Sekian saja video pembahasannya pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video pembahasan lainnya agar kita bisa saling mengupgrade diri kita semua menjadi lebih baik. Salam channel Next Level Up.